Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di malam hari ini kita dapat kembali melanjutkan pengajian kita yang insya Allah kitab kedua yang akan kita baca, kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali Al-Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Tidak asing bagi kaum muslimin nama Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali boleh kita membacanya dengan mentasydidkan huruf zainya. Jadi huruf zainya dibaca tasydid atau juga tanpa tasydid. Boleh dua-duanya, dengan tasydid atau tanpa tasydid. Al-Ghazali dan Al-Ghazali. Ketika kita membaca Al-Ghazali, nisbah kepada pekerjaan, profesi orang tuanya, keluarganya, para leluhurnya. Al-Ghazal, ghazala yaghzilu, menenun, tukang tenun kain. Bukan tenun, memintal dari benang menjadi benang. Itu yang suka memintal dari benang, dari kapas menjadi benang, itu memintal, itu bahasa kita ya, memintal dari kapas menjadi benang. Bahasa Arabnya ghazala yaghzilu, al-ghazal, pemintal kain. Jadi profesi ayah Al-Imam Al-Ghazali dan juga nenek moyangnya ke atas banyak yang memintal kain. Mereka pembuat kain. Kalau dibaca Al-Ghazali tanpa tasydid, dinisbahkan, disandarkan kepada nama kampung tempat beliau tinggal, Ghazalah. Nama kampungnya Ghazalah, jadi Al-Ghazali. Seperti kita orang Jawa, Al-Jawi. Syekh Muhammad bin Amar Nawawi Al-Bantani dari Banten, Al-Bantani Al-Jawi. Syekh Yusuf yang dari Makassar, Al-Makassari. Bukan Makassar sini, Makassar Sulawesi. Juga Syekh Abdul Somad Al-Falembani, ulama yang dari Palembang. Meninggalnya di Patani, di Thailand Selatan, di Patani sana. Itu Syekh Abdul Somad Al-Falembani. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari Banjar, Kalimantan Selatan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, pengarang kitab Sabil Muhtadin. Al-Imam Al-Ghazali namanya Muhammad. Imam Al-Ghazali ini namanya Muhammad. Nama ayahnya Muhammad juga. Nama kakeknya Muhammad lagi. Jadi Muhammad bin Muhammad. Nah, buyutnya baru Ahmad. Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali yang lahir tahun 450 Hijriah. Tahun 450 Hijriah, wafatnya 505. Jadi usianya hanya 55. Usianya hanya 55 tahun. Belum sepuh banget ya. Imam Nawawi apalagi? Imam Nawawi hanya 45 usianya. Imam Nawawi pengarang kitab Syarah Sahih Muslim, kitab Fikih Minhajut Talibin, kitab Hadits Riyadhus Shalihin, kitab Al-Adhkar, kitab ada juga yang berjudul Bustanul Arifin, dan masih banyak lagi. Juga tidak asing namanya Imam An-Nawawi. Adapun yang dari Indonesia, yang dari Nusantara, yang dari Banten, Syekh Muhammad bin Umar Nawawi. Kalau itu nggak pakai al, bukan An-Nawawi tetapi Nawawi. Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani dari Tanara, Banten. Kalau Imam Nawawi yang dulu, yang wafat tahun 676 di abad ke-7 Hijriah, namanya Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Ada juga sebagian ulama menyebutnya Syarafuddin. Syekh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi dari Damaskus Ad-Dimashqi, Damaskus Suria, makamnya di Suria sana. Di Suria, Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi atau Imam An-Nawawi. Ada Imam An-Nawawi, ada Imam Rafi'i. Ya, sahabatnya Imam Rafi'i. Kalau Imam Ibnu Hajar sahabatnya Imam Ramli. Imam Ibnu Hajar dengan Imam Ramli, Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i. Itu termasuk ulama-ulama besar pengikut madhab Imam Syafi'i. Nah, Imam Al-Ghazali ini ulama besar yang tidak diragukan lagi keilmuannya, kesolehannya, kewaliannya ya.
sebagai pewaris Nabi di zamannya, ulama besar terkemuka rujukan para ulama. Di dalam mimpi Imam Abul Hasan Asy-Syadzili pernah bermimpi di dalam mimpinya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili ini beliau melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping Rasulullah ada Nabi Musa dan juga Imam Al-Ghazali. Atau dalam satu riwayat yang lain hanya Rasulullah dan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah, kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, kata Nabi Musa nih. Kata Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, aku mendengar di dalam sabdamu, haditsmu, engkau mengatakan ulama ummati ka anbiya ibani Israel. Ulama ummati ka anbiya ibani Israel. Ulama umatku, kata Nabi Muhammad, seperti nabi-nabi di zaman Bani Israel. Ulama umatku sama seperti nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Kata Nabi Musa kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, betul itu hadisku dan memang itu sabdaku. Kata Nabi Musa, mana contohnya, mana buktinya? Ulama umatku yang seperti para nabi-nabi di zaman Bani Israel. Maka Nabi memanggil Imam Al-Ghazali. Aina Al-Ghazali? Aina Al-Ghazali? Mana Imam Al-Ghazali? Tiba-tiba muncul Imam Al-Ghazali. Ketika Imam Al-Ghazali sudah ada di hadapan baginda Nabi dan Nabi Musa bertanya kepada Imam Al-Ghazali, Mas muka ya Syekh, siapa namamu wahai Syekh? Syekh itu kan panggilan untuk orang tua, panggilan kepada ulama juga tuh Syekh. Siapa namamu wahai Syekh? Kata Nabi Musa nanya kepada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali jawab, Ismi Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Kata Nabi Musa, ini kurang adab. Ditanya nama kamu siapa, kok kamu sebutin nama kamu, bapak kamu, kakek kamu sebutin juga. Ini berlebihan. Ini kurang adab, kata Nabi Musa. Ditanya nama kamu siapa, kok kamu sebutkan nama saya Muhammad, udah cukup. Kenapa kamu sebutkan nama bapak dan kakek kamu? Dites sama Nabi Musa. Lalu Imam Ghazali noleh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gimana saya jawab apa enggak nih? Saya jawab apa enggak nih? Sanggahan dari Nabi Musa nih, komentar dari Nabi Musa ini. Kata Nabi, jawab ya Ghazali, jawab. Dijawab sama Imam Al-Ghazali, wahai Nabi Musa, engkau begitu juga di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala bertanya, wa matilka biyaminika ya Musa. Kan pernah nanya Allah sama Nabi Musa, wa matilka biyaminika ya Musa. Wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Musa, di tangan kananmu ada apa? Kata Allah Ta'ala. Maka Nabi Musa menjawab, hiya asaya, qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Kata Nabi Musa, ini tongkat saya. Atawakkau 'alaiha, untuk aku gunakan untuk berjalan, untuk bersandar, untuk menopang ketika aku berjalan. Lalu apa lagi? Wa ahushu biha 'ala ghanami, untuk aku menggiring kambing, karena kan beliau menggembala kambing. Untuk aku menggiring ketika menggembala kambing. Wa liya fiha ma'arib ukhra, dan masih ada lagi keperluan yang lain. Kata Imam Al-Ghazali, engkau wahai Musa ketika ditanya sama Allah Ta'ala apa yang ada di tangan kananmu, kenapa kamu sebutkan bukan hanya tongkat tetapi kegunaannya, manfaat daripada itu tongkat? Coba kalau kamu jawab ini tongkat, udah selesai, cukup. Kamu begitu juga, kata Imam Ghazali. Waktu ditanya sama Allah Ta'ala, ditanya di tangan kanan kamu ada apa, kenapa kamu nggak jawab cuma hanya ini tongkat, udah selesai. Kenapa kamu sebutkan keperluannya, kegunaan daripada itu tongkat? Kagum Nabi Musa. Kagum Nabi Musa dengan jawaban atau sanggahan daripada Imam Al-Ghazali. Kata Rasulullah SAW kepada Nabi Musa, ya Musa, apakah ada di antara umatmu yang seperti ini, seperti salah satu contoh dari umatku ini? Kata Nabi Muhammad, nggak ada, kata Nabi Musa. Nggak ada seperti Al-Ghazali, seperti umatmu ini. Subhanallah, ini salah satu kebanggaan Nabi, salah satu kebanggaan Rasulullah SAW adalah Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Dijuluki Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali ini. Kitab beliau diantaranya yang akan kita baca ini Bidayatul Hidayah.
Setelah kita menyelesaikan, memahami dan mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah, lalu kita menginjak ke jenjang yang berikutnya. Tahapan yang selanjutnya setelah Bidayatul Hidayah, kitab Minhajul Abidin. Setelah Minhajul Abidin kita baca, kita amalkan, baru kitab Ihya'u Ulumuddin. Jadi Ihya itu paling tinggi. Sebelum kita membaca Ihya ini dulu nih. Kitab ini dulu Bidayatul Hidayah, baru Minhajul Abidin, baru Ihya'u Ulumuddin atau Ihya Ulumuddin. Jangan kita belum ngerti apa-apa, belum pernah baca, langsung kita baca Ihya. Sementara Bidayatul Hidayah kita belum baca, kita belum amalkan, kita belum pahami, kita belum praktekkan dalam keseharian kita. Ulama-ulama dahulu, para aulia begitu. Kata mereka Bidayatul Hidayah dulu, setelah itu baru Minhajul Abidin, baru Ihya Ulumuddin. Ada sebagian anak muda atau mahasiswa, biasanya mahasiswa, wah dia bangga, wah saya mengkaji kitab Ihya. Ya sholat aja nggak pernah berjamaah, sholat fardu nggak pernah berjamaah, jauh daripada sholat berjamaah. Boro-boro dia pakai siwak. Saya lagi bawa siwak yang kecil nih, ada yang panjang tapi ada siwak yang kecil. Nggak pakai siwak, nggak pernah kenal siwak, apalagi sholat mungkin nggak pakai penutup kepala, adab-adab sholat, sunnah-sunnah sholat keseharian kita, sunnah-sunnah di luar sholat masih banyak yang kita abaikan, yang kita belum amalkan, kita belum pahami. Jangankan kita untuk mengamalkan, kita pelajari, paham aja belum. Bagaimana kita akan mengamalkan itu sunnah-sunnah Nabi? Sementara para aulia dahulu, khususnya di Hadramut, mereka tidak membaca Ihya kecuali mereka betul-betul memahami dan mengamalkan, mempraktekkan apa yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dipraktekkan dulu tuh, dihidupkan dulu. Ini nasihat-nasihat dari Imam Al-Ghazali yang ilmu-ilmu yang luar biasa di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Sehingga ada seorang ulama, Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini yang nyusun itu, yang nyusun bacaan ya Rabbana tarafna bi anna naqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna. Yang pertama sin, kedua shin. Ya Rabbana tarafna bi anna naqtarafna pakai qaf. Bi anna naqtarafna iqtarafa yaqtarifu. Bi anna naqtarafna wa annana asrafna pakai sin kecil. Wa annana asrafna ala ladha ashrafna. Baru yang kedua pakai shin. Wa annana asrafna ala ladha ashrafna. Jangan dibalik, jangan asal baca dua-duanya sin atau dua-duanya shin. Wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsil likulli haubah. Ada yang membaca taghsilu kulla haubah, ada yang membaca taghsilu kulla haubah, ada yang sementara di Hadramut dibaca taghsil likulli haubah. Li-nya itu bukan tagsili, bukan tagsilu, tetapi dibaca tagsil, dimatikan huruf lamnya, dibaca sukun. Tagsil likulli haubah gitu. Juga bacaan Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Itu dibaca sebelum ya Rabbana tarafna. Sebetulnya baca Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una itu dulu, baru ya Rabbana tarafna. Tapi umumnya kita Rabbana fa'na bima 'allamtana itu jarang dibaca, jarang kita baca, kita langsung ya Rabbana tarafna aja. Juga bacaan ucapan salam ketika kita ziarah para aulia, menziarahi kaum salihin, para aulia, ulama-ulama salihin. Di situ ada ucapan salam kepada mereka. Salamullah ya sada minar rahman yaghsyakum ibadallah jinakum qasadnakum talabnakum tu'inuna tughithuna bihimmatikum wa jadwakum fahbuna wa'tuna atayakum hadayakum khala khayyabtumu dhanni fahasyakum wa hasyakum. Ini pada baik yang hafal ini. Baik yang hafal sini. Oh sering baca nih. Sering baca. Emang suka ziarah kemana ibu-ibu nih? Hah? Suka ziarah kemana kok? Banyak yang hafal ya.
Itu salamullah ya sada minar rahman yarsyakum, itu juga susunan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Juga pengarang kitab Sulamut Taufik. Kitab Sulamut Taufik di kalangan santri-santri itu enggak asing. Enggak asing bagi mereka. Kitab Sulamut Taufik ila mahabbatillahi ala tahqiq. Sulamut Taufik. Ada yang baca, biasa orang kampung, santri-santri di kampung, bukan Taufik, Sulamut Taufik. Sulamut Taufik ini. Ilmu mantik, ada ilmu mantik di dalam agama. Ilmu mantik. Mantik jadi mantek. Kalau mantik mah sumur. Mantik mah sumur. Ilmu mantik, ada ilmu mantik. Itu kitab Sulamut Taufik, bukan Sulamut Taufik. Sulamut Taufik. Sulamut Taufik ila mahabbatillahi ala tahqiq. Syarahnya sudah disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi yang dari Banten beliau mensyarahkan, menguraikan, mengomentari kitab Sulamut Taufik, dan beliau beri judul Mirqatu Su'udit Tasdiq. Mirqatu Su'udit Tasdiq, syarah Sulamut Taufik. Dan ada juga karangan Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, Majmu' ala Thalathin wa Ishrin Rasail. Namanya kitab Majmu', nasihat-nasihat, kalam-kalam mutiara hikmah beliau, juga syair-syair nasihat beliau. Majmu', kitab Majmu' Al-Imam Abdullah bin Husain bin Thahir. Nah, beliau Habib Abdullah bin Husain bin Thahir mengatakan, man aradal hidayah fa'alaihi bi bidayatil hidayah. Siapa orang yang ingin memperoleh hidayah, maka hendaklah membaca dan mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah. Bidayah artinya permulaan. Bidayah, permulaan seseorang untuk menggapai hidayah, untuk memperoleh hidayah dari Allah. Jadi harus ada usaha. Nggak cukup kita berdoa, ya Allah limpahkanlah hidayah, petunjuk kepada kami. Sementara dia nggak ngaji, nggak mau belajar. Mau hidayah dari mana? Dia nggak mau ngaji. Ya harus kita berusaha. Nah, di antaranya dengan kita membaca kitab Bidayatul Hidayah. Siapa yang menginginkan hidayah dari Allah, maka hendaklah membaca, mempelajari dan mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah. Setelah itu baru Minhajul Abidin dan Ihya'u Ulumuddin. Bidayah, permulaan. Bahasa Inggrisnya apa? Beginner. Iya. Beginner ya. Bahasa Inggrisnya. From beginner. Untuk apa? Untuk pemula. Pemula, Bidayatul Hidayah itu buat orang pemula. Kalau di Hadramut ini zaman dulu, ya sampai sekarang juga ya. Ini bacaan anak-anak ini. Anak-anak itu mereka, apalagi di zaman dahulu beberapa ratus tahun yang lalu, mereka memahami dan mengamalkan. Tidak beranjak ke kitab yang berikutnya kecuali mereka mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah. Di sini ada adab wudu, adab sholat, adab puasa, sunnah-sunnah sholat, sunnah-sunnah sebelum sholat, di dalam sholat, setelah sholat. Dan masih ada lagi, banyak lagi sunnah-sunnah dan adab-adab. Niat untuk menuntut ilmu. Nah, pertama di sini akan nanti dibaca niat ketika kita akan menuntut ilmu atau di dalam menuntut ilmu. Langsung saja kita akan membaca kitab ini, kitab Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali walaupun usianya hanya 55 tahun, tetapi jumlah karangan kitab beliau, jumlah lembaran-lembaran kitab yang beliau tulis itu seandainya dibandingkan dengan usia Imam Al-Ghazali, usianya kan 55, setahun 365 hari, setahun. Satu tahun kan 365 hari. 365 kali 55. 365 kali 55 sekitar 20 ribuan taruhlah. Ya, sekitar 20 ribuan. 20 ribu hari. Tetapi jumlah karangan kitab yang beliau tulis ya sekitar 20 ribu. 20.075. Nah, betul kan? 20.075 hari. Usia beliau 20.075 hari selama 55 tahun itu, dibandingkan dengan lembaran kertas karangan-karangan kitab yang beliau tulis itu per harinya dari sejak beliau lahir, kalau dibandingkan di sejumlah harinya itu per harinya dari sejak beliau lahir itu bisa 45 lembar. Subhanallah. 45 berarti kalau kali 4 sekitar 80.000, kali 5 100.000 lebih. 100.000 lembar lebih karangan kitabnya. 100.000 lembar lebih. Sekitar 4 atau 5 lembar per hari itu sekitar 4-5 lembar. Itu kalau dibandingkan dari sejak beliau procot pas lahir, pas bayi
Di perharinya itu sekitar 4-5 lembar. Subhanallah, begitu banyak karya karangan kitab Imam Al-Ghazali, khususnya yang paling fenomenal memang kitab Ihya Ulumuddin. Para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan di antara ciri ulama akhirat mereka menyukai kitab-kitab Imam Al-Ghazali. Dan ciri tanda ulama-ulama dunia, ulama-ulama ulama dunia, ulama yang busuk, yang jelek, ulama mereka tidak menyukai kitab-kitab Imam Al-Ghazali. Mereka membenci, nggak suka sama kitab Imam Al-Ghazali. Itu ciri ulama dunia. Sementara ciri ulama akhirat, mereka sangat menggemari, sangat gemar terhadap kitab-kitab Imam Al-Ghazali. Karena di situ khususnya di dalam kitab Ihya, ya Allah, itu penyakit-penyakit hati dikupas tuntas di situ. Kupas tuntas panjang lebar dibahas oleh Imam Al-Ghazali, penyakit-penyakit hati, dengki, dendam, wah panjang lebar pembahasan ajib, mengagumkan keajaiban hati. Adanya namanya Rub'ul Muhlikat, Rub'ul Munjiat, Al-Muhlikat, sifat perbuatan yang membinasakan manusia, Al-Munjiat yang menyelamatkan manusia. Itu dibahas panjang lebar dan mengagumkan, dikagumi oleh para aulia, para ulama-ulama. Ini kitab Imam Al-Ghazali. Sementara ulama-ulama dunia, ulama kalau mereka baca mentok, ya ini saya semua ini. Penyakit-penyakit, aduh saya semua ini. Semua ada di dalam diri saya semua. Jadi mereka nggak suka, nggak cenderung, nggak cinta sama kitab Imam Al-Ghazali. Apalagi bahas masalah hati, ya Allah, mentok semuanya, kena semuanya, kena kita semuanya, kena semuanya. Jadi kita kecemes semuanya. Istilahnya kecemes semuanya. Kita kena semuanya, korban daripada penyakit hati. Dan mengagumkan, ibarat cermin dan segala macam. Cermin itu kan memantulkan bayangan orang yang melihatnya. Kalau cermin itu kotor, maka kita nggak bisa melihat bayangan kita. Ibarat hati kita yang kotor. Atau cerminnya benar bersih, kitanya juga bersih, badan kita bersih, cermin bersih, tapi cerminnya terbalik. Ada model hati yang seperti itu, model yang ibarat cermin terbalik, nggak bisa memantulkan bayangan juga. Banyak walhasil mengagumkan kitab Ihya, luar biasa. Nah, tapi sebelum membaca Ihya, alangkah baiknya tahapan-tahapan yang diajarkan oleh para ulama, kita terlebih dahulu membaca kitab ini, Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Hujjatul Islam wa Barakatul Anam, Abu Hamid, kunyahnya Abu Hamid, kunyah. Kalau yang ada Abu itu namanya kunyah. Bapaknya Hamid. Berarti beliau punya anak namanya Hamid, karena Abu Hamid, bapaknya Hamid. Jadi putra beliau yang bernama Hamid. Sementara Imam Al-Ghazali yang kunyahnya Abu Hamid, Imam Al-Ghazali sendiri namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau Al-Ghazali At-Tusi, dari negeri Tus, di daerah dekat Khurasan, Iran bagian selatan. Daerah Khurasan, Iran bagian selatan, di daerah sana. At-Tusi. Qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihahu. Semoga Allah Ta'ala menyucikan roh beliau dan menerangi pusara beliau. Wa nawwara dharihahu, kuburan beliau, pusara beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi washabihi min ba'di. Selalu ciri kebiasaan baik, dan memang itulah yang diajarkan oleh para ulama kepada kita. Selalu kebiasaan mereka, para ulama-ulama, ketika mereka memulai menulis karyanya, kitab-kitab yang mereka susun, yang mereka karang, atau juga ketika mereka berbicara, berkhutbah, ceramah, selalu yang pertama hamdalah, terus salawat. Hamdalah, salawat. Atau basmalah dulu yang pertama. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Basmalah, hamdalah, salawat. Basmalah, hamdalah, salawat. Dan ini tidak bisa terpisahkan. Basmalah, hamdalah, dan salawat ini selalu ada kalau kita baca di dalam kitab-kitab ulama-ulama terdahulu khususnya. Beda dengan, coba kalau Bapak Ibu lihat tulisan buku-buku orang-orang sekarang. Orang-orang sekarang yang, mohon maaf, kadang titelnya, wah banyak benar titelnya. Profesor, doktor, SPD, PPD, Mayasari. Ya.
Banyak banget titelnya. Banyak banget titelnya. Tapi kita lihat bukunya, segala puji bagi Tuhan seluruh sekalian alam. Kadang ada sholawatnya. Pujiannya juga, pujian kepada Allah Ta'ala itu tidak lengkap, tidak indah, tidak bagus. Bahkan mengatakan bukan Allah, bahkan ada yang mengatakan Tuhan, bukan Allah. Kalau Tuhan sih banyak. Kalau Tuhan kan banyak. Belum spesifik, belum tertuju. Jadi kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama-ulama dahulu, coba kita lihat khususnya di kitab-kitabnya Habib Utsman Mufti Betawi yang pakai bahasa Arab, tulisan Arab tetapi bahasa Melayu. Tulisan Arab tapi bahasa Melayu seperti kitab Irsyadul Anam, Sifat 20, Babul Minan, Adabul Insan, Risalah 2 Ilmu, Perhiasan Bagus dan sebagainya. Itu juga tadi saya mau baca kitab Habib Utsman ya. Insyaallah nanti kita pertimbangkan lagi. Nah, itu selalu dengan tawadhu mereka. Imam pengarang kitab Fathul Qarib, pengarang kitab-kitab banyak yang kita baca, mereka di muqaddimahnya, di awalnya mereka suka mengatakan sebenarnya kami ini tidak pantas untuk menulis kitab, mengarang kitab, belum ahlinya. Dengan tawadhunya, dengan kerendahan hati mereka mengucapkan seperti itu. Padahal ulama besar. Sebetulnya kami tidak layak, tidak pantas, belum ahlinya untuk menyusun kitab ini. Tetapi atas permintaan sahabat-sahabat kami, maka dengan desakan permintaan mereka, kami memberanikan diri untuk menulis ini kitab. Itu kalimat-kalimat tawadhu seperti itu selalu ada di kitab karya-karya ulama-ulama salafus salih terdahulu. Tidak seperti tulisan orang-orang yang baru belajar kemarin sore. Nggak ada tuh kalimat-kalimat tawadhu begitu, nggak ada. Bahkan nggak ada hamdalahnya. Ada hamdalah tapi nggak ada sholawatnya. Jadi basmalah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah atau yang semacamnya, hamdan lillah, nahmadullah, hamdalah dan sholawat itu tidak pernah terlepas dari mereka. Karena berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Ada riwayat fahuwa abtar. Ada riwayat yang ketiga fahuwa ajzam. Ada aqta, abtar dan ajzam. Kullu amrin dzibalin. Setiap urusan, segala perkara, urusan yang dianggap penting, bagus di dalam syariat, yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka terputus dari manfaat dan keberkahan, atau sedikit manfaat dan keberkahannya. Qalilun nafa'i wal barakah, sedikit manfaat, nafa dan barakahnya, bahkan mungkin tidak ada manfaat dan barakahnya. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Doa keluar masuk masjid ada basmalahnya selain bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ya, mungkin dari tadi ada yang udah sejam di sini, sejam lebih. Masuk masjid tadi nggak baca doa, ayo baca. Ayo baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ketika keluar Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba fadlik. Kalau masuk abwaaba rahmatik waftah li abwaaba rahmatik. Ketika keluar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba fadlik. Kalau masuk rahmatik, kalau keluar waftah li abwaaba fadlik. Keluar masuk rumah juga ada doanya, bismillah, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Habis itu kita membaca ayat Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Ada bismillahnya, bismillahi walajna, dengan nama Allah kami masuk. Wa bismillahi kharajna, dengan nama Allah kami keluar. Itu ada bismillahnya, ada dengan menyebut nama Allah. Keluar, masuk ke dalam WC sekalipun, sebelum kita, jangan di dalam WC-nya, sebelumnya. Masih di luar pintu, di depan pintu kita baca doanya, jangan udah masuk. Karena ada nama Allah, nggak boleh dibaca nama Allah, disebut nama Allah di dalam kamar mandi, di dalam WC.
Jadi kita baca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith di luar pintu, di depan pintu, jangan udah masuk. Jangan udah masuk baru kita baca. Kalau udah masuk, kita tadi lupa belum baca, maka kita bacanya di dalam hati. Pas sudah masuk, kita lupa belum baca doa, maka membacanya di dalam hati. Kita hadirkan, kita baca di dalam hati. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Boleh dibaca khubthi, baknya sukun, atau khubuthi, baknya dhammah. Minal khubthi atau minal khubuthi wal khaba'ith. Ketika keluar, apa? Alhamdulillah, ghufranak, atau alhamdulillah dulu, alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani, ghufranak. Atau ghufranaknya boleh juga diletakkan di depan. Ghufranak, alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Itu doa masuk WC tadi juga ada riwayat. Nah, di sini di kitab Bidayatul Hidayah nanti bakal kita baca. Di kitab ini Bidayatul Hidayah, di situ ada doa yang lain. Allahumma inni a'udzubika minar rijsin najis al-khabithil mukhbith asyaitonir rajim. Kalau nggak salah begitu. Allahumma inni a'udzubika minar rijsin najis al-khabithil mukhbith asyaitonir rajim. Doa keluar masuk pasar ada doanya. Doa ini, doa itu, semuanya kita dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita kepada Allah. Jadi segala urusan perkara yang dianggap penting, bagus di dalam syariat, tidak dimulai dengan bismillah, dengan nama Allah, maka terputus dari manfaat dan barakah, atau bahkan sama sekali tidak ada manfaat dan barakahnya. Sehingga apapun yang kita kerjakan dengan menyebut nama Allah. Sebelum kita minum juga bismillahirrahmanirrahim. Bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Ada riwayat bismillah saja, sebagian ulama mengatakan bismillah, nggak pakai ar-rahmanir-rahim. Sama seperti tadi masuk WC bismillah aja, nggak pakai bismillahirrahmanirrahim, nggak bismillah, langsung Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nyembelih hewan juga, ketika kita menyembelih hewan bismillah, Allahu akbar, bukan bismillahirrahmanirrahim. Jangan pakai ar-rahmanir-rahim, karena sifat rahman dan rahim Allah taala nggak pantas, nggak saatnya, tidak tepat kita baca, karena kita akan menyakiti hewan. Kita akan menyembelih. Masa kita dengan nama Allah Rahman dan Rahim kita nyakitin hewan? Walaupun hakikatnya bukan menyakiti, tetapi untuk kita konsumsi. Kambing, ayam kita sembelih bismillahi Allahu akbar. Hanya bismillah, nggak pakai ar-rahmanir-rahim. Bukan bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar, enggak. Bismillahi Allahu akbar. Pas kita sembelihnya itu kambing, bismillahi Allahu akbar, nggak pakai ar-rahman dan ar-rahim. Begitu juga ketika masuk WC tadi bismillah, langsung Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, atau Allahumma inni a'udzubika minar rijsin najis al khabithil mukhbith asyaitonir rajim. Zaman dahulu mungkin kita pernah dengar ada cerita seorang istri yang salehah, masya Allah. Mudah-mudahan seperti ibu yang hadir di sini nih. Saleh, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapaknya juga mudah-mudahan saleh juga. Jangan mau kalah. Bapaknya soleh, ibunya soleha. Jadi ada istri soleha, dia selalu apa saja, dia setiap mengerjakan sesuatu dimulai dengan bismillah. Pokoknya apapun yang dia kerjakan, mau nyapu baca bismillahirrahmanirrahim, ngepel baca bismillahirrahmanirrahim, masak baca bismillahirrahmanirrahim, bebenah bismillahirrahmanirrahim. Dia meletakkan sesuatu, mengambil sesuatu bismillahirrahmanirrahim, selalu membaca basmalah. Apapun yang akan dia kerjakan. Suaminya kurang suka. Suaminya rada-rada nih. Suaminya rada-rada error, kurang suka. Mungkin dia kagak ngaji di Baitur Rahman. Mungkin suaminya kagak ngaji di Baitur Rahman. Suaminya nggak ngaji, dia nggak suka. Ya apa sih dikit-dikit bismillah mulu nih bini gua nih. Bini gua dikit-dikit bismillah. Suatu hari dia menyimpan perhiasannya di lemari, membaca bismillahirrahmanirrahim, disimpan cincinnya, gelang atau kalungnya, antingnya, baca bismillahirrahmanirrahim, naruh perhiasannya. Tanpa pengetahuan istrinya, mungkin istrinya lagi ke kamar mandi apalagi keluar gitu, diambil, dicolong, niatnya mau disembunyikan. Dia mau sembunyikan di mana, dia bingung, akhirnya dilempar kemana? Ke laut. Dilempar ke laut. Pas dilempar ke laut, subhanallah, langsung disantap sama ikan. Langsung dia
disantap ya, langsung ditelan, dicaplok sama ikan. Dicaplok sama ikan. Pas istrinya mau buka, mau ngambil itu perhiasannya, bismillahirrahmanirrahim. Lah, kok kagak ada? Pas buka lemari, mau ngambil perhiasannya, kagak ada itu perhiasannya. Udah dilempar ke laut sama suaminya. Tapi karena keberkahan bismillah nama Allah, subhanallah, maka Allah Ta'ala dengan caranya Allah Ta'ala, dengan kekuasaan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehendak Allah, tiba-tiba si istrinya itu di pagi hari dia mau beli ikan ke pasar Embrio mungkin sini ya. Apa pasar Kramat Jati. Pasar Kramat Jati. Dia mau beli pasar ikan di Kramat Jati sana pinggiran jalan. Dia mau beli ikan, belanja, baca bismillahirrahmanirrahim. Dia bawa, dia tenteng ikannya bismillahirrahmanirrahim. Dia bawa, dia pulang ke rumah. Waktu dia mau siangin tuh, ya. Dia mau belek tuh perut ikan, bismillahirrahmanirrahim. Pas dia baca bismillah, ternyata di situ ada cincin. Ada cincin dia tuh. Dia kaget. Lah ini kok cincin saya di sini nih? Kok bisa di dalam perut ikan nih? Akhirnya dicerita sama suaminya, ternyata suaminya ngaku. Iya, saya lempar ke laut tadi. Emang rumahnya kebetulan nggak jauh dari laut. Nggak jauh dari pantai rumahnya, dilempar. Subhanallah, ternyata Allah Ta'ala kembalikan itu. Ada dia temukan di dalam perut ikan. Pas dia mau siangin, dia mau belek itu perut ikan. Ada lah cincin saya ini. Dia saya cari kemarin kok kagak ada. Dikembalikan lagi sama Allah. Karena dia selalu setiap memulai sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim. Apalagi makan minum sekarang banyak. Yang suka hadir di majelis kadang-kadang minum aja udah kagak baca bismillah, pakai tangan kiri lagi. Ini double tuh salahnya tuh, kuadrat tuh. Salahnya salah kuadrat tuh, double ya. Udah pakai tangan kiri nggak baca bismillah, apalagi berdiri lagi. Ya udah 3 berarti salahnya tuh. Nggak baca bismillah, pakai tangan kiri, berdiri lagi. Makanya kalau kita bikin walimah resepsi, banyakin kursi. Banyakin kursinya, bangkunya, jangan orang pada diri akhirnya makan minumnya. Ini nggak bangga, wah sambil ngobrol, ngomongin bisnis, tender, wah udah kayak di TV-TV itu orang barat bule-bule. Ya kalau bule-bule orang kafir pantas dia makan minum sambil berdiri, ya, sambil ngobrol, ngomongin bisnis, kerjaan, berdiri. Ya makanya perbanyak kursi bangku. Kalau enggak ya karpet hambal yang tebal, yang empuk, yang enak kita sediain juga buat yang mau lesehan, buat yang mau duduk. Yang mau lesehan di bawah atau yang di kursi. Begitu. Jadi jangan sampai orang berdiri. Ini enggak, yang diundang banyak, kursi cuma 20. Lah undangannya banyak, ratusan orang. Yang punya hajat cuman nyiapin kursi 20. Dia nggak mau rugi karena mahal. Nyewanya juga 10.000. 11.000 kalau yang pakai sarung. Yang nggak pakai sarung, yang nggak pakai cover 7.000. Ya karena saya lagi nyewa. Saya tahu harganya. Yang nggak pakai cover 7.000, ya pakai cover 11.000 kali 200 kali 300 udah ketahuan. Sekian juta ya. Nah itu subhanallah. Kok jadi nyambung ke situ ya? Tadi ngomong sunnah. Jadi sunnah kita minum itu duduk pakai tangan kanan. Jangan lagi acara maulid, kadang di acara maulid di majelis lagi pengajian kayak gini sekarang nih, lagi pengajian atau lagi peringatan maulid disediain air mineral, minuman. Lagi maulid, lagi baca maulid, lagi dengar ceramah pakai tangan kiri. Ya Allah, lalai lagi. Padahal di masjid, kalau di masjid saja dia lalai, gimana di luar masjid? Di masjid saja dia lalai, gimana di pasarnya, gimana di kantornya, gimana di tempat dia bekerja, lebih lalai lagi, lebih lupa lagi. Lebih teledor lagi sama Allah Subhanahu wa taala, lebih teledor lagi terhadap sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita praktekkan sekarang minum pakai tangan kanan. Ayo minum pakai tangan kanan. Kita praktekin. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah 3 kali, 3 tegukan, 3 kali nafas. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Jadi 3 tegukan, pertama bismillah, selesai alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah 3 kali. Siapa orang yang ketika minum dengan cara begitu, dengan metode begitu, 3 kali tegukan, 3 kali nafasnya di luar gelas, jangan di dalam gelas, makruh. Bismillah, selesai alhamdulillah. Bismillah, selesai alhamdulillah 3 kali. Maka selama makanan minuman yang ada di perutnya tidak akan menyeret dia, membawa dia ke dalam maksiat.
tidak akan menggerakkan dia kepada perbuatan maksiat. Selama makanan dan minuman tadi ada di dalam perutnya, karena dia dengan minumnya itu membaca bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah 3 kali, maka tidak akan membawa kepada maksiat dan perbuatan dosa. Ini banyak juga nih pertanyaannya. Ada berapa nih? 5 lembar. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Apakah pengertian dari apa? Qarin nih. Qarin bukan harin, qaf. Qarin, setan yang ada di setiap orang, karena setiap manusia ada 2 qarin. Lalu ketika roh manusia dicabut, apakah masih ada qarin, bukan qarin tersebut? Nah, itu qarin di dalam Al-Qur'an fahuwa lahu qarin, apa ayatnya? Fahuwa lahu qarin itu setan yang selalu menemani kita, menyertai kita. Tetapi bagi orang-orang soleh, mereka sudah mengalahkan itu qarinnya. Qarin itu, setan itu sudah dikalahkan oleh mereka. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, inna ibadi laisa laka alaihim sultan, kata Allah. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hamba-hambaku yang soleh, hamba-hambaku, kata Allah Ta'ala, kamu tidak dapat menguasai mereka. Kamu wahai setan tidak dapat menguasai mereka. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan, tidak dapat menguasai mereka. Jadi sudah dikalahkan itu qarinnya. Kalau kita masih CS kita nih. Masih berteman sama setan kalau kitanya. Karena masih suka lalai, masih sering lalai ya. Di atas mimbar imam ada simbol yang kita sembah lafal yang terbalik, ada hubungannya enggak dengan tauhid? Apa maksudnya nih? Di atas mimbar imam ada simbol yang kita sembah lafal yang terbalik, ada hubungannya enggak dengan tauhid? Sedangkan bahasa Arab makhrajul huruf beda, artinya pun berbeda. Maksudnya apa nih? Oh, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu ya, mungkin ya. Bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau yang di atas itu kan tulisannya Allah ya. Lafaz Allah itu di atas. Mungkin kalau dari luar memang dari luar Allah, dari dalam terbalik. Nah, dari dalam terbalik. Oh, maksudnya itu mungkin ya. Betul. Nah, jadi itu lafzul jalalah, nama Allah lafzul jalalah. Lafzul jalalah nama Allah Ta'ala. Jadi itu dilihat dari luar, sementara dilihat dari dalam itu terbalik. Ya kalau kita mau baca benar ya keluar aja. Keluar kita mau baca. Jangan dilihat dari dalam, lihat dari dalam terbalik. Karena itu kaca patri itu ya. Kaca patri itu ya. Kaca patri. Jadi ya nggak masalah, nggak masalah ya. Nggak masalah, tapi mungkin sebaliknya ya dari dalam juga ya kalau bisa ya 2 sisi gitu mungkin ya, 2 sisi belak-balik 2 sisi itu lebih bagus lagi. Ya sekarang saya nggak masalah. Apa ada hubungannya dengan tauhid? Enggak juga ya, enggak ada hubungan dengan tauhid, kecuali kalau memang itu ada salah ada makna yang salah. Kalau maknanya salah, misalkan seperti la ilaha illallah dibalik Allah la ilaha gitu, baru itu salah itu ya. Itu maknanya salah, keliru. Kalau hanya lafzul jalalah itu tuh saya rasa enggak masalah itu. Apa tanda bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah. Tanda bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala, kita tambah khusyuk, tambah adab, tambah ingat akhirat, tambah tawadhu. Itu tanda ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bukan dengan kita beribadah tambah sombong, berarti nggak diterima tuh ibadahnya. Bukan dengan dia rajin sholat malam, banyak ibadah, tapi kok bikin dia sombong, kok bikin dia bangga dengan ibadah, kok bikin dia takabur, angkuh, itu berarti dia tidak diterima amal ibadahnya, karena masih punya sifat takabur, angkuh dan lain sebagainya. Gimana caranya sholat bisa khusyuk? Yang ngaji dulu ya pertama. Gimana caranya sholat bisa khusyuk? Khusyuk itu bukan dengan menunduk, bukan dengan kita fokus gitu, enggak. Khusyuk beda sama fokus, beda sama konsentrasi. Mari kita pakai ini sarung ini kalau bapak pakai ini sarung mahal, BHS nomor 1. Kalau bapak pakai BHS ini nomor 1, wah bapak sholatnya bakal khusyuk dah. Apa hubungannya sama sarung? Sementara dia bodoh, dia nggak ngerti ilmunya. Khusyuk itu bukan dengan pakaian yang mewah, bukan dengan pakaian yang bikin kita adem, nyaman, enggak.
Itu bikin nyaman sholat, bikin nyaman, bukan bikin khusyuk namanya. Masjidnya adem, AC-nya banyak, kenceng, dingin, sejuk, bikin kita khusyuk? Enggak, bikin kita nyaman, iya. Bikin kita nyaman, iya. Kalau khusyuk nggak bisa dengan ini. Nabi sahabat di tempat panas, nggak ada AC, nggak ada kipas angin zaman dulu, zaman Nabi, nggak pakai lantai, pasir, batu, atapnya pelepah kurma, khusyuk mereka. Jangankan AC, kipas angin aja belum ada, lantai granit marmer aja belum ada. Di Hadramut juga di zaman saya 24-25 tahun yang lalu di Hadramut itu nggak seperti sekarang. Listrik sehari semalam, pernah beberapa bulan listrik 24 jam sehari semalam, itu cuma 4 jam kadang. 3 jam, 4 jam, 5 jam dulu kita sama Habib Munzir dulu awal di sana lagi perang tuh kan, itu berbulan-bulan. Sehari semalam listrik 3 jam, 4 jam. Kipas angin lagi musim panas 45 derajat, 50 derajat panasnya itu. Itu kipas angin kita nyalain juga percuma. Anginnya tuh kayak nampar kita, panas anginnya. Kita kayak ditampar sama tuh angin merah. Kita nyalain kipas, salah, nggak pakai kipas, salah juga, serba salah kita. Subhanallah, serba salah, panas. Tapi bagi orang-orang soleh, bagi orang-orang sana, para aulia, ulama-ulama, ya tetap mereka khusyuk sholatnya. Di cuaca panas bagaimanapun, walaupun mereka lapar, panas, gerah begitu, tetap mereka khusyuk. Khusyuk bukan dengan sejuknya ruangan, bukan dengan pakaian yang bagus, yang bikin kita adem, nyaman gitu. Coba Bapak mungkin ditaruh, pakailah parfum ini parfum bisa menjadikan Anda khusyuk sholat. Bisa menambah kekhusyuan Anda. Menambah kekhusyuan Anda gimana? Itu bohong itu. Menambah kekhusyuan kita bukan dengan pakaian, bukan dengan parfum, bukan dengan sejadah yang mahal, bukan dengan kain yang mahal, mukena sutra yang mahal, baju yang mahal, bukan. Itu bikin kita nyaman. Nyaman iya. Khusyuk belum tentu. Khusyuk nggak pakai ilmu. Khusyuk itu pakai ilmu apa itu? Khusyuk seseorang memahami yang dia baca dan menyadari apa yang sedang dia lakukan. An ya'lamal insan bima yaqul wa yaf'al. Hatinya hadir bersama Allah Ta'ala, istihdar. Hudurul qalb, istilahnya hudurul qalb, hudurul qalb. Hatinya hadir bersama Allah. Anggota tubuhnya diam. Hatinya hadir, anggota tubuhnya diam, dia faham, ngerti apa yang dia baca. Apa yang dia baca, Maliki Yaumiddin, apa artinya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia tahu artinya, baru bisa khusyuk. Kalau dia nggak tahu isi kandungan ayat yang dia baca, apa yang dia baca, bacaan tasbih, ruku, tasbih, sujud, dia nggak paham, nggak ngerti, bagaimana akan khusyuk? Bukan khusyuk namanya itu. Dia cuma hanya fokus, konsentrasi, atau nunduk aja, nggak taunya mikirin utang. Usia sholatnya dari tadi dia nunduk, khusyuk tuh, bukan khusyuk, itu konsentrasi, atau itu diam, bengong, itu ngelamun. Mungkin dia lagi ngelamun, mikirin utang, mikirin besok kondangan pakai baju yang mana ya. Ya Bu ya, besok kondangan pakai baju yang mana nih? Besok hari Minggu, hari Sabtu, besok saya mau ngaji, pakai seragam yang mana ya? Ada Pak jadi ibu yang pakai seragam aja yang diributin. Seragam yang mana tuh? Jadi khusyuk itu bukan beda dengan nyaman, bukan dengan pakaian, bukan dengan tempat yang sejuk. Menambahkan kekhusyuan kita itu dengan ilmu, menjauh dari maksiat. Kalau kita doyan maksiat, nggak mungkin khusyuk. 1 jam yang lalu sebelum kita sholat kita habis maksiat. 5 menit yang lalu sebelum sholat kita habis ngomongin orang, habis ghibah, menggunjing, habis dengki, hasut sama orang. Terus sholatnya mau khusyuk? Nggak mungkin sholatnya akan khusyuk. Tadi 5 menit yang lalu habis ghibah, 10 menit yang lalu habis ngeliat yang haram, ngeliat aurat, beberapa jam yang lalu dia habis bohong, sumpah palsu, mengurangi takaran timbangan, habis gontok-gontokan sama orang, tipu sana tipu sini. Nggak mungkin khusyuk sholatnya. Khusyuk itu kalau kita selalu berusaha menjauhi dari maksiat, menjauhkan diri kita dari maksiat, berusaha untuk selalu menjauhkan kita dari maksiat dengan belajar, dengan ilmu, faham, mengerti apa yang kita baca, dengan menghadirkan hati kita, maka akan mencapai khusyuk. Membaca salawat tanpa kata Sayyidina apa termasuk su'ul adab? Iya, termasuk su'ul adab kita membaca salawat tanpa Sayyidina.
Kan Nabi begitu salawatnya. Ya Nabi sendiri. Masa Nabi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, kan beliau sendiri yang bersalawat. Sayyidina kan baginda kami. Ya Allah limpahkanlah salawat kepada baginda kami. Nah, kan dia sendiri yang salawat. Nabi ya. Tetapi Nabi tetap salawatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Bukan Allahumma sholli alayya. Ya Allah limpahkanlah salawat kepadaku. Enggak Allahumma sholli alayya. Enggak, tetap Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi sendiri salawatnya seperti itu. Tetapi tidak menggunakan Sayyidina. Kan Nabi sendiri. Nah kita umatnya nih, ya kita dengan menggunakan Sayyidina. Para ulama-ulama sejak dahulu, para aulia, wali-wali Allah Ta'ala, mereka menggunakan kata Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, baginda kami. Nah kita manggil nama orang tua kita saja pakai bapak. Manggil bapak kita, ibu kita, emak kita. Misalkan yang namanya Bambang. Nah terus ada anak manggil, Bambang minta duit dong. Bambang minta duit. Yang nama bapaknya Joni, John minta duit dong John. Yang ada bukan dikasih duit, dikasih ditampar, digeplak. Kurang ajar bapak ya, Bambang ya, bapak, ayah, Walid, aba, abi. Nah, manggil ke guru Ustadz. Masa ya namanya gurunya Ustadz Nurdin misalkan. Nurdin saya mau nanya, Nurdin. Nurdin saya tuh murid apaan begitu? Nanya sama guru, Nurdin saya mau nanya. Pak Nurdin, Ustadz Nurdin saya mau nanya, kan gitu. Nama sesama manusia biasa saja kita manggil bapak, manggil Ustadz, manggil Al-Mukarram yang terhormat. Bahkan kepada ya adab yang lebih bagus lagi, ya Maulana atau ya Maulai. Ya Maulaya, ya Maulana, ya Syekh, ya Syekh Nuruddin, ya Syekh. Misalkan nama gurunya siapa? Hasan, Ustadz Hasan, Syekh Hasan. Kan kita manggil gitu, Buya. Nggak manggil nama, apalagi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua para nabi tunduk patuh, nunduk sama Nabi Muhammad. Semua para nabi mengangkat tangan memuji Nabi Muhammad. Mereka menyanjung Nabi Muhammad. Mereka semuanya luar biasa pujian-pujiannya kepada Nabi Muhammad. Apalagi kita manusia biasa yang bukan nabi. Nabi Ibrahim muji Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi Musa, semuanya manusia-manusia hebat pilihan Allah Ta'ala memuji dan menyanjung Nabi. Kita nggak mau nyanjung Nabi, kita nggak mau muji Nabi. Siapa kita yang suul adab ini, yang kurang ajar ini? Kalau kita nggak mau muji Nabi, kalau kita nggak mau pakai kata Sayyidina. Nabi sendiri mengatakan, Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar, kata Nabi. Saya ini penghulu rajanya sekalian manusia, tapi saya tidak bangga. Di dalam hadis ini sabdanya beliau menjelaskan, mengisbatkan, isbat itu menetapkan bahwa saya beliau penghulu semua manusia, dan beliau menafikan kesombongan, menafikan kebanggaan. Buktinya beliau paling tawadhu'nya manusia. Beliau adalah orang yang paling tawadhu, orang yang paling merendah. Beliau adalah orang yang paling bersyukur sampai bengkak kakinya di dalam salat malamnya. Salat malamnya sampai bengkak kaki beliau. Ada juga jamaah Baitur Rahman kakinya bengkak. Tapi kena paku atau cantengan, asam urat. Bukan karena salat malam, bukan karena ibadah, tapi Nabi bengkaknya karena salat. Ya Allah. Ini manusia yang paling hebat, yang diciptakan oleh Allah Ta'ala dari cahaya, luar biasa, yang dipuji oleh Allah Ta'ala. Wa innaka la'ala khuluqin azim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Engkau berada pada akhlak budi pekerti yang agung. Yang mengatakan agung Allah yang maha agung. Bayangkan coba, subhanallah. Kalau yang mengatakan agung manusia, yang mengagungkan manusia biasa. Ini yang mengagungkan akhlaknya Nabi, Allah yang maha agung. Ya Allah, subhanallah. Allahumma salli alaihi, sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin hadirat rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufiknya kepada kita, diberikan ilmu yang bermanfaat. Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama Imam Al-Ghazali, bersama Imam As-Suyuti, bersama Imam Al-Mahalli,
bersama para ulama-ulama, para mufassirin, para muhadditsin, para fuqaha, para aulia Allah, para ulama-ulama amilin salihin, guru-guru kita yang mulia. Semoga Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama mereka nanti di alam barzakh dan di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana i'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala lahu ashrafna fatub alaina taubah taghsil li kulli hawma